Kakek Buyut. Selamat mendengarkan. Kim Yora merasa berapi dan berasap mendengar jika Marsha saat ini berada di bawah perlindungan keluarga Liu. Di Beijing, keluarga Liu termasuk keluarga yang memutarkan roda perekonomian, jadi tidak bisa dianggap remeh. Karena hal inilah, Tanya terus mengejar Louis, sementara menjadikan Soyun batu loncatan saja. Jika harus memilih, jelas Tanya memilih mengejar Louis yang ketika terlahir sudah dengan sendok garpu emas. Sedangkan Soyun sampai saat ini harus bekerja keras berebut sendok garpu emas tersebut. Kim Yora merasa apa yang sudah dirancangnya selama ini menjadi berantakan karena kehadiran putri dari Kim Yona tersebut. Seharusnya aku membunuh anak itu semenjak dia di dalam kandungan ibunya, desis marah Kim Yora. Tapi masih ada waktu selama dia belum kembali ke sisi Tuan Besar Kim, pikir Kim Yora. Tidak, meskipun jika dia kembali ke sisi Tuan Besar, aku akan tetap menyingkirkannya. Tekad Kim Yora, yang harus aku lakukan adalah menyusun rencana baru, ucap Kim Yora sambil duduk di ruang kerja memandangi pemandangan villa keluarga Kim. Sementara itu, di gedung Liu Corporation, Louis dikejutkan dengan kedatangan Tuan Besar Kim. Louis segera saja menutup rapat hari ini dan meninggalkan ruang rapat begitu saja. Tuan Kim, sapa Louis. Ada apa? Memaksakan diri datang ke Beijing, tanya Louis. Aku ingin bertemu dengan Marsha, jawab Tuan Besar Kim. Maaf Tuan Kim, tapi sampai saat ini Marsha belum mengetahui posisinya sebagai nona muda Kim, jawab Louis. Bertemu dengannya akan menjadi hadiah tutup usia terindah untukku, Tuan Besar Kim. Anak muda, usiaku telah senja. Yang aku inginkan hanya bisa menatap wajahnya meski sebentar saja, pinta Tuan Besar Kim. Setelahnya, jika kau ingin memberitahukan tentang posisinya, itu pilihanmu untuk memberitahukannya saat ini atau setelah ku mati, ucap Tuan Besar Kim. Louis berpikir agak lama. Bagaimanapun juga, di depannya ini berdiri satu-satunya keluarga yang peduli terhadap istrinya dan merupakan kakek buyut istrinya. Baik Tuan, aku mengundang Tuan untuk makan malam di rumah keluarga Liu, ucap Louis. Tuan Kim mengangguk, lalu pergi meninggalkan ruangan Louis bersama asisten Louis. Tuan Kim berjalan dengan menggunakan satu tongkat kayu dari bahan mahoni solid dengan desain yang klasik. Rumah utama keluarga Liu segera saja sibuk ketika mendengar akan menjamu tamu bangsawan nanti malam. Asisten Lee menjemput langsung Marsha di Saint Jewelry. Ada apa ini? Tanya Marsha. Tuan muda meminta nyonya untuk segera kembali ke rumah utama, jawab asisten Lee. Marsha melihat jam tangannya. Ini baru jam 3 sore, pikir Marsha. Apakah kakek sakit? Tanya Marsha. Tidak nyonya, hanya saja malam ini akan ada tamu penting bertamu ke rumah utama, jawab asisten Lee. Baik, aku patuh, jawab Marsha seraya mengikuti langkah asisten Lee. Louis mengirim asisten Lee langsung menjemput Marsha, karena kedatangan Tuan Kim pasti diketahui oleh pihak yang mengintai Marsha. Mengirimkan tangan kanannya ke sisi Marsha akan menjadi pesan yang jelas, jika sekarang Marsha bukanlah orang yang mudah mereka sentuh. Sesampainya di rumah utama, Marsha memasuki kamarnya dan sudah melihat sederet handbook dengan jenis warna. Marsha melihat-lihat handbook tersebut. Ini ada apa? Pikirnya. Nyonya, Tuan meminta malam ini Nyonya memakai ini untuk menyambut bangsawan Kim, tamu yang datang malam ini, ucap pelayan rumah utama. Pelayan tersebut membantu Marsha berapi dan bersiap. Marsha memilih handbook berwarna lembut, lalu mengepang rambutnya dengan mengikat pita di bagian ujung rambutnya. Ini mengapa aku sangat terlihat seperti orang Korea? Ucap Marsha seraya menapuk kedua pipinya dan memandangi wajahnya sendiri di cermin. Sedang memandangi apa? Tanya Louis yang baru saja memasuki kamar mereka. Marsha berbalik dan melihat kedatangan Louis. Segera saja mendekati dan membantunya menanggalkan jasnya, lalu melepaskan dasinya. Louis tertegun melihat Marsha dengan balutan handbook tradisional lengkap dengan hiasan rambut di kepalanya dan rambut yang dikepang. Kau memang seorang bangsawan, ucap Louis dalam hati sambil mencium puncak kepala istrinya itu. Tunggulah, aku akan mandi sebentar, kita turun bersama nanti, ucap Louis. Marsha masih memegangi jas yang baru saja dia lepaskan dari tubuh Louis. Mengapa hari ini nampak terasa ada sesuatu yang aneh, pikir Marsha. Tak berapa lama, Louis sudah berganti dengan setelan lain. Ayo, ajak Louis. Mengapa hari ini semua nampak formal? Tanya Marsha.
Sebentar lagi kau akan mengetahuinya, jawab Louis. Kakek, sapa Marsha kepada kakek Liu. Kau cantik sekali, seperti putri bangsawan, ucap kakek Liu. Kakek ini bermulut sangat manis, ucap Marsha sambil tertawa. Mereka duduk di ruang keluarga seraya menunggu kedatangan Tuan Besar Kim. Tuan Besar Kim telah datang, ucap kepala pelayan. Ayo, kita sambut Tuan Besar Kim, ajak Louis kepada Marsha. Halo Tuan Besar Kim, sapa Marsha sambil menundukkan kepalanya memberikan hormat. Tuan Besar Kim menahan tangisnya memandang Marsha. Dia persis Kim Yona, lembut dan cantik, ucap Tuan Besar Kim dalam hati. Beberapa menit, Tuan Kim tertegun sampai suara Louis membuyarkan lamunannya. Tuan Besar Kim, selamat datang, sapa Louis. Silakan tuan-tuan, ucap kepala pelayan mempersilahkan para tamu untuk masuk. Sebelum makan malam, Louis membawa Tuan Besar Kim menemui kakek Liu. Dua tuan besar terlihat akrab, terpancar rasa lega mendalam di mata dan hati Louis. Marshanya sekarang benar-benar memiliki sebuah keluarga. Setelah selesai makan malam, Tuan Besar Kim dan Louis masuk ke ruang perpustakaan dan berbicara serius tentang posisi Marsha. Tuan, kedatangan Tuan akan memprovokasi pihak yang telah mengincar Marshaku, ucap Louis. Marsha kita, koreksi Tuan Besar Kim. Ah, iya, Marsha kita, ucap Louis sambil tersenyum kecil. Bukankah kau yang lebih dulu memprovokasi mereka, ucap Tuan Besar Kim. Ah, iya, provokasi tusuk konde, ucap Louis. Anak muda, ini adalah kesempatanku untuk melindungi Marsha. Aku tidak ingin merasakan kehilangan lagi seperti aku merasakan kehilangan Kim Yona, ucap Tuan Besar Kim. Karena itu, kedatanganku hari ini karena ingin resmi mengakuinya, ucap Tuan Besar Kim. Tak ingin memutuskan hubungan darah Marsha dengan keluarga bangsawan Kim, Louis pun memikirkan dan mengambil jalan tengah tentang permasalahan ini. Tuan, aku mengizinkan Marsha mengetahui tentang identitasnya, tapi saat ini statusnya adalah Nyonya Muda Liu. Karena itu, tempatnya akan selalu ada di sini, di sisiku sebagai Nyonya Liu sepanjang hidupnya, ucap Louis tegas. Baik. Dia menerimaku sebagai kakek buyutnya saja, sudah membuatku bahagia dan tenang, ucap Tuan Besar Kim. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.